Dunia hari ini tidak hanya digerakkan oleh kekuatan militer fisik yang tampak di permukaan. Di balik bayang-bayang narasi geopolitik konvensional, terdapat sebuah kompetisi sunyi yang menentukan arah peradaban modern. Perang waktu, time war. Jika dahulu perang dingin identik dengan perebutan hulu ledak nuklir dan perlombaan ruang angkasa, maka perang dingin baru berfokus pada penguasaan mikrokosmos digital. Selisih mikrodetik atau bahkan nanodetik kini memegang kunci atas stabilitas ekonomi, kedaulatan teknologi, dan supremasi militer global. Berikut adalah analisis mendalam mengenai bagaimana waktu bertransformasi dari sekadar alat ukur menjadi komoditas strategis paling diperebutkan oleh dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China. Ketika waktu menjadi variabel aktif ekonomi selama berabad-abad, manusia memandang waktu sebagai latar belakang yang netral. Pada masa lalu, aktivitas bursa saham masih mengandalkan kecepatan interaksi manusia. Para pialang berteriak di lantai bursa, mencatat transaksi dengan tangan, dan menyusun urutan kejadian berdasarkan persepsi visual konvensional. Dalam ekosistem ini, selisih beberapa detik tidak serta-merta menghancurkan atau membangun sebuah imperium bisnis. Namun, lanskap ini berubah total seiring migrasi pasar keuangan ke sistem elektronik. Komputer menggantikan peran manusia, memicu lahirnya fenomena High Frequency Trading, HFT. Dalam sistem perdagangan otomatis ini, keputusan beli dan jual tidak lagi diambil oleh manusia, melainkan dieksekusi oleh algoritma canggih yang merespons fluktuasi pasar dalam hitungan milidetik, mikrodetik, hingga mendekati nanodetik. Disinilah waktu mengalami transformasi konseptual menjadi variabel ekonomi aktif. Penelitian oleh National Institute of Standards and Technology, NIST, menunjukkan bahwa bursa modern membutuhkan sinkronisasi waktu berkeakuratan sangat tinggi demi menyusun urutan ribuan transaksi yang terjadi hampir bersamaan. Ketika jutaan dolar berpindah tangan dalam sekejap mata, mesin yang memiliki akses waktu lebih presisi akan mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Pergeseran waktu sekecil apapun bukan lagi sekadar gala teknis, melainkan pemicu sengketa, perbedaan harga, atau kegagalan sistemik yang mampu mengguncang stabilitas pasar keuangan global. Ungkapan waktu adalah uang kini menemukan makna operasionalnya yang paling literal. Evolusi presisi pengukuran ketergantungan global terhadap presisi bukanlah produk instan, melainkan hasil evolusi panjang. Di masa lalu, navigasi samudera sangat bergantung pada marine chronometer, jam mekanis laut, untuk menentukan garis bujur secara akurat di tengah lautan luas. Menjelang akhir abad ke-19, ekspansi jaringan kereta api dan telegraf memaksa dunia mengadopsi sistem zona waktu standar internasional melalui International Meridian Conference, yang menetapkan Greenwich sebagai titik nol. Namun, jam mekanis rentan terhadap fluktuasi suhu dan tekanan lingkungan. Terobosan besar baru tercapai ketika para ilmuwan mengalihkan fokus mereka dari pengamatan astronomis ke ranah fisika kuantum dengan menciptakan jam atom. Definisi baru, 1 detik. Berdasarkan standar internasional, 1 detik tidak lagi diukur dari rotasi bumi, melainkan didefinisikan secara konkret sebagai durasi dari 9.192.631.770 periode radiasi yang dihasilkan oleh transisi antara dua tingkat energi atom cesium, 133. Penemuan ini mendongkrak akurasi waktu hingga tingkat kesalahan hanya dalam hitungan nanodetik per hari. Kumpulan data dari ratusan jam atom di seluruh dunia inilah yang dikelola oleh International Bureau of Weights and Measures, BIPM, untuk membentuk referensi waktu universal global yang kita kenal sebagai Coordinated Universal Time, UTC. Memiliki jam atom yang presisi barulah setengah dari tantangan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mendistribusikan waktu tersebut secara seragam ke seluruh penjuru bumi. Momentum ini tercapai ketika teknologi satelit mulai diintegrasikan ke dalam sistem navigasi dan sinkronisasi global.
Lahir dari rahim ketegangan politik Perang Dingin, Departemen Pertahanan Amerika Serikat merintis proyek Global Positioning System, GPS. Setiap satelit GPS dipersenjatai dengan jam atom mandiri yang terus memancarkan sinyal waktu dan posisi ke bumi. Penerima di darat kemudian menghitung jarak berdasarkan selisih waktu tempuh sinyal tersebut. Meskipun publik mengenal GPS sebagai alat navigasi penunjuk arah, secara struktural, GPS berfungsi sebagai jaringan distribusi waktu global, paling masif dalam sejarah manusia. Berbagai infrastruktur kritis sipil modern mengandalkan sinyal waktu tak terlihat ini. Telekomunikasi, jaringan seluler 4G dan 5G membutuhkan sinkronisasi mikrodetik antar base station untuk mengatur lalu lintas data dan mencegah kolapsnya transmisi jaringan. Sektor energi, jaringan listrik skala besar, power grid, memanfaatkan sinkronisasi waktu untuk menjaga keseimbangan fase dan frekuensi listrik antar wilayah guna menghindari pemadaman massal. Perbankan, memastikan urutan kronologis yang sah pada jutaan transaksi keuangan digital yang terjadi secara simultan. Ketergantungan absolut dunia terhadap satu sistem tunggal milik Amerika Serikat memicu alarm kedaulatan di berbagai ibu kota negara pesaing. Sadar bahwa Amerika Serikat memegang kendali penuh untuk membatasi atau memodifikasi akses GPS demi kepentingan politiknya, China meluncurkan tandingan strategisnya, Beidou Navigation Satellite System. Sistem Beidou dirancang oleh Beijing bukan sekadar sebagai alat bantu navigasi alternatif, melainkan sebagai pilar kedaulatan teknologi nasional. Melalui program Belt and Road Initiative, BRI, China secara agresif mendorong adopsi Beidou di negara-negara mitra. Ekosistem global pun bergeser dari yang semula berpusat pada hegemoni tunggal, GPS, menjadi lanskap multipolar, di mana berbagai konstelasi satelit bersaing secara paralel memperebutkan kendali infrastruktur waktu global. Karena sinyal satelit harus dipancarkan melintasi jarak ribuan kilometer dan menembus berbagai lapisan atmosfer, kekuatannya menjadi sangat lemah ketika tiba di permukaan bumi. Kerentanan fisik inilah yang dieksploitasi dalam permainan rahasia intelijen dan militer modern melalui dua metode utama, jamming dan spoofing. Jamming, pengacauan sinyal secara total. Jamming adalah teknik membanjiri frekuensi satelit menggunakan gelombang radio pengacau yang memiliki daya lebih kuat. Metode ini membutakan perangkat penerima, membuatnya kehilangan referensi waktu dan posisi seketika. Operasi militer di wilayah konflik seringkali melibatkan taktik ini untuk melumpuhkan sistem navigasi musuh, meskipun kerap membawa dampak sampingan berupa gangguan navigasi pada penerbangan sipil komersial di sekitarnya. Di ranah domestik, perangkat penyejam sinyal juga kerap diaplikasikan oleh aparat keamanan saat meredam aksi demonstrasi guna membatasi koordinasi massa melalui aplikasi peta digital berbasis lokasi. Spoofing, manipulasi data berbasis asumsi palsu. Jika jamming bekerja seperti hantaman keras yang menghentikan sistem, maka spoofing adalah infiltrasi halus yang jauh lebih berbahaya. Teknik ini memancarkan sinyal palsu yang strukturnya menyerupai sinyal asli satelit. Perangkat penerima yang terkecoh akan mengadopsi data posisi dan referensi waktu yang telah digeser oleh pelaku manipulasi tanpa memicu peringatan galat. Salah satu manifestasi paling nyata dari taktik ini terekam pada insiden jatuhnya drone siluman RQ-170 Sentinel milik Amerika Serikat di wilayah Iran. Melalui manipulasi koordinat dan referensi waktu berbasis GPS spoofing, sistem navigasi drone tersebut dikelabui hingga meyakini bahwa ia tengah mendarat dengan aman di markasnya sendiri, padahal sesungguhnya sedang diarahkan langsung ke landasan pacu militer lawan. Fenomena serupa juga kerap terdeteksi di kawasan perairan internasional, di mana ribuan kapal sipil secara digital tiba-tiba terdeteksi berpindah lokasi ke daratan akibat manipulasi sinyal skala luas. Bahaya terbesar dari manipulasi waktu adalah sifat dampaknya yang laten dan tidak linear. Berbeda dari serangan fisik yang langsung memicu kerusakan kasat mata,
pergeseran waktu merayap secara halus di dalam sistem. Pergeseran beberapa mikrodetik saja pada jaringan telekomunikasi meningkatkan latensi dan merusak integritas transmisi data. Pada sektor keuangan, ia mengacak kronologi transaksi, mengaburkan validitas data eksekusi, dan membuka celah spekulasi ilegal. Menyadari tingginya risiko keamanan ini, dinamika perang di balik layar mengalami eskalasi signifikan. Dalam berbagai gesekan geopolitik, kemampuan sistem pertahanan untuk beralih dari satu sumber waktu satelit ke sumber lainnya menjadi penentu kapabilitas tempur. Sebagai contoh, integrasi infrastruktur Beidou dilaporkan memberikan ketahanan operasional yang lebih tangguh bagi negara-negara tertentu terhadap taktik pengacauan sinyal yang biasanya efektif melumpuhkan perangkat berbasis GPS. Meskipun kekuatan-kekuatan besar seperti China tidak selalu terlibat dalam konfrontasi militer fisik secara langsung, penyediaan infrastruktur waktu dan navigasi paralel seperti Beidou secara efektif mendefinisikan ulang keseimbangan kekuasaan di lapangan. Dukungan strategis modern tidak lagi diwujudkan dalam bentuk pengiriman pasukan komando atau pasokan amunisi konvensional, melainkan melalui jaminan akses jaringan tidak kasat mata yang menjaga keakuratan navigasi dan sinkronisasi sistem persenjataan jarak jauh. Perang dingin baru bukan lagi tentang siapa yang memiliki tentara terbanyak atau wilayah geografis terluas. Ini adalah pertarungan senyap tentang siapa yang menguasai ekosistem digital, siapa yang mengendalikan arus data, dan lebih dalam lagi, siapa yang menentukan bagaimana mesin memahami ruang dan waktu. Waktu kini telah berevolusi jauh, melampaui fungsi dasarnya sebagai penunjuk jam di dinding. Ia telah berubah menjadi instrumen kekuasaan strategis, tak terlihat, namun menentukan. Di balik setiap transaksi keuangan, navigasi satelit, jaringan listrik, hingga sistem militer modern, terdapat satu fondasi yang sama: sinkronisasi waktu yang presisi. Dalam dunia yang terhubung tanpa jeda ini, selisih sepersekian detik bukan lagi hal sepele. Ia bisa menjadi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melumpuhkan sistem, mengacaukan komunikasi, bahkan menggiring arah keputusan global tanpa disadari. Maka dari itu, kemampuan untuk menjaga akurasi waktu bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah soal kedaulatan. Lebih jauh lagi, kemampuan untuk mengarahkan, meretas, atau bahkan memanipulasi waktu digital membuka dimensi baru dalam konflik modern. Serangan tidak lagi harus datang dalam bentuk fisik. Ia bisa hadir sebagai gangguan kecil yang perlahan merusak fondasi sistem, tak terlihat, namun dampaknya sistemik. Inilah wajah baru kekuasaan. Bukan lagi soal siapa yang terlihat paling kuat, tapi siapa yang paling tersembunyi dalam kendali. Siapa yang mampu bermain di balik layar, mengatur ritme dunia, tanpa pernah benar-benar muncul ke permukaan. Dan pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi siapa yang memenangkan perang di medan tempur, melainkan siapa yang mengendalikan waktu itu sendiri. Karena ketika waktu bisa dikendalikan, maka realitas pun bisa diarahkan. Di titik inilah, garis antara teknologi dan kekuasaan menjadi semakin kabur. Kita tidak lagi hanya menjadi pengguna sistem, tetapi bagian dari sistem itu sendiri. Setiap detik yang kita jalani, setiap sinyal yang kita kirim, semuanya terikat dalam jaringan besar yang tak pernah benar-benar tidur. Dan mungkin, tanpa kita sadari, perang itu sudah berlangsung bukan di masa depan, tapi sekarang. Lebih mengkhawatirkan lagi, kekuatan ini tidak selalu terlihat dalam bentuk dominasi terbuka. Ia hadir dalam standar, dalam protokol, dalam infrastruktur yang perlahan menjadi ketergantungan global. Negara atau entitas yang mampu menetapkan aturan tak terlihat ini, pada akhirnya tidak hanya mengendalikan sistem, tetapi juga menentukan bagaimana dunia beroperasi di dalamnya. Ketika satu sumber waktu menjadi acuan global, maka setiap penyimpangan kecil dapat menciptakan efek domino yang luas. Bursa saham bisa terganggu, sistem navigasi bisa melenceng, dan komunikasi lintas negara bisa kehilangan sinkronisasi. Dalam skenario ekstrim, kekacauan ini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga geopolitik. Dan di balik semua itu, ada perlombaan yang terus berlangsung. Perlombaan untuk menciptakan sistem yang lebih akurat, lebih mandiri, dan lebih tahan terhadap gangguan. Perlombaan yang tidak disiarkan,
tidak diumumkan, namun dampaknya akan dirasakan oleh seluruh dunia. Jadi, ketika kita melihat layar, menggunakan aplikasi, atau sekadar mempercayai bahwa semua berjalan tepat waktu, mungkin ada satu hal yang perlu kita sadari. Ketepatan itu bukan kebetulan. Ia adalah hasil dari kendali. Dan dalam dunia yang semakin bergantung pada presisi, siapa yang menguasai waktu, pada akhirnya menguasai segalanya.